Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ketiga kali ini kita membahas mengenai modulasi continuous wave linear tadi bagian 2. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas mengenai modulasi AM, maka yang akan banyak kita bahas di pertemuan ketiga ini adalah demodulasi AM. Nah, sebelum masuk ke demodulasi AM, ada yang mau saya jelaskan terkait mengenai translasi frekuensi. Nah, ada beberapa yang harus teman-teman ingat atau garis bawahi. Jadi pada modulasi continuous wave linear yang sebelumnya kita bahas, yaitu intinya adalah modulasi AM, mau itu tipe DSB, SSB, atau tipe lainnya. Nah, modulasi AM ini diperoleh dengan konsep bahwa sinyal informasi memiliki frekuensi yang rendah jika dibandingkan dengan carrier. Jadi frekuensi carriernya lebih tinggi daripada frekuensi informasi, atau frekuensi informasinya lebih rendah daripada frekuensi carriernya. Nah, pada proses demodulasinya atau di demulator itu kebalikan dari proses modulasi. Jadi kalau di modulasi frekuensi carrier yang tinggi, kalau di proses demodulasi frekuensi carriernya itu harus lebih kecil daripada frekuensi informasi. Kenapa? Alasannya untuk mentranslasikan kembali ke frekuensi rendah agar pesannya atau informasinya dapat diambil kembali. Nah, proses demodulasi AM ini ada dua tipe, yaitu deteksi sinkron dan deteksi selubung. Nah, konsepnya translasi frekuensi ini digunakan untuk menggeser sinyal termodulasi di frekuensi tertentu. Tujuannya tadi supaya mendapatkan pesan yang diharapkan. Kemudian, ini nanti teman-teman bisa lanjutkan. Nah, ini konsepnya. Jadi intinya konsep dasar translasi adalah perkalian dua sinyal sinusoida atau lebih. Nanti hasilnya merupakan jumlah dan selisih frekuensi dari sinyal-sinyal tersebut. Alat yang digunakan untuk proses translasi frekuensi itu adalah pencampur atau disebut dengan mixer, kalau teman-teman sering lihat di diagram blok, atau bisa juga disebut dengan frekuensi converter. Nah, operasinya, translasi frekuensi ini, operasinya disebut dengan mixing. Gitu. Jadi kegiatannya itu namanya translasi frekuensi. Nama cara kerjanya adalah mixing atau dicampur atau heterodiming. Jadi memang mencampurkan dua kondisi yang berbeda. Nah, sini saya gambarkan dulu contohnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada pemancar dan di sini ada penerima. Di pemancar, sinyal informasi yang dinyatakan dengan XT, kemudian ini adalah sinyal carrier cos 2V F1T. Nah, ini dicampur, di mix. Nah, di mana frekuensi carrier lebih besar daripada frekuensi sinyal informasi dan akan menghasilkan A. Nah, kalau kita lihat dalam sisi spektrum ini yang paling atas ini adalah sinyal spektrum dari sinyal informasi. Jadi nggak ada keterangan apapun, garis tengahnya cuma 0. 0 ini maksudnya jadi ini spektrum yang menggambarkan itu adalah sisi positif dan sisi kirinya adalah sisi negatif. Jadi kalau teman-teman flashback ke spektrum itu kan ada sisi yang positifnya dan sisi yang negatif. Nah, yang positif ini yang warna merah, yang negatif ini yang warna putih. Nah, setelah dimix atau dicampur atau dimodulasikan, dicampur dengan sinyal carrier, maka outputnya menjadi A atau XCT. Nah, digambarkan spektrumnya yang ini. Nah, ini kan kalau kita ingat ke proses modulasi AM, itu AM DSB FC ya, yang full carrier. Nah, ini F1 ini adalah carriernya, jadi ada F1 dan ada F1. Nah, ini min F1, ini F1. Jadi ini yang carrier positif dan ini carrier yang negatif. Yang sebelah sini adalah upper sideband, yang ini lower sideband, yang ini upper sideband, yang ini lower sideband. Nah, ini kondisi dari modulasi yang kemarin kita sempat bahas juga. Nah, ini yang akan dikirim. Nah, kemudian sinyal ini dikirim sampai di penerima. Nah, di penerima ini nanti di-mix lagi dengan frekuensi carrier, tapi frekuensi carriernya ini lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi yang diterima tadi. Gitu. Nah,
Efeknya apa? Akan ada dua kali frekuensi F1 di sini. Nah, karena efek dua kali frekuensi F1 ini akhirnya menyebabkan muncullah spektrum-spektrum yang baru. Nah, jadi yang B ini adalah spektrum-spektrum yang baru. Jadi karena proses translasi ini muncullah ini. Nah, ini yang warna merah ini adalah sinyal informasi yang dipakainya ya. Jadi kalau yang putih ini adalah cerminannya di side sebelahnya. Nah, ini yang posisi yang B ini. Nah, ini ada yang di 2F1, ada yang 0, nah ada yang 2F1. Nah, yang diambil yang mana? Nah, setelah dapat kondisi spektrum seperti ini, biasanya makanya di penerima suka ada filter yang disebut dengan band pass filter. Pass filter berarti menyaring di frekuensi tertentu. Nah, dengan menggunakan band pass filter, maka bisa disaring atau diambil spektrum atau sinyal yang ini saja. Jadi ini adalah sinyal informasi tanpa dipengaruhi oleh sinyal-sinyal carrier yang lain. Nah, ini nanti diambil. Nah, inilah yang dipakai atau yang diolah di penerima. Oh, ini hasilnya loh, sinyal informasinya adalah yang ini. Jadi kalau kita melihat yang sisi yang ini sisinya nah ini sisinya ini sama dengan sisi yang sebelah sini. Nah, inilah sinyal informasi yang diminta di awal. Gitu. Itu maksudnya proses translasi itu kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan digambarkan di proses ini ya, di proses translasi frekuensi yang ini. Ini proses-prosesnya kira-kira seperti itu. Itu gambaran untuk proses translasi. Ada contoh-contoh yang lainnya. Nah, proses translasi ini menjadi dasar untuk proses demodulasi karena tadi ada translasi tadi itu perkalian sinyal-sinyal tadi. Nah, proses demodulasi di AM itu ada dua jenis, yaitu deteksi sinkron dan deteksi selubung. Konsepnya deteksi sinkron itu adalah deteksi yang menggunakan detektor sinkron, yaitu detektor yang dapat mensinkronisasi sinyal yang datang. Jadi si detektor ini bisa bisa menganggap atau mensinkronisasi sinyal yang datang. Jadi dia frekuensinya bisa disamain sama sinyal yang datang, yang kemudian nanti akan menghasilkan frekuensi carrier yang lebih kecil dibandingkan frekuensi si sinyal yang datangnya. Nah, sinyal yang datang ini kan sinyal yang datang dari pemancar ya. Nah, sinyal datang dari pemancar ini akan mengirimkan pesan ke detektor koheren bahwa besar frekuensinya sekian. Maka dengan detektor sinkron ini atau detektor koheren ini akan menghasilkan frekuensi carrier yang lebih kecil dibandingkan dengan si yang diterima. Kenapa? Karena tujuan tadi supaya didapat sinyal informasinya. Ini, gitu ya. Kira-kira gitu gambarnya. Nanti diambil yang di sini. Nah, nanti sisanya teman-teman bisa baca ya. Nah, untuk deteksi selubung, kalau deteksi selubung itu sebenarnya proses demodulasi yang jauh lebih mudah dan jauh lebih simpel jika dibandingkan dengan detektor sinkron atau detektor koheren. Kenapa? Kalau yang teman-teman ingat, proses demodulasi AM itu kan ada selubung, kemudian ada yang di dalamnya. Nih, sinyal ini, kemudian ada selubungnya, kira-kira gitu. Nah, konsepnya deteksi selubung itu, selubungnya itu diambil. Kenapa diambil? Jadi detektor selubung ini selubung itu kan sinyal ini ya, sinyal. Jadi sini ada kalimatnya kan, tapi detektor selubung jauh lebih simpel karena pada AM informasi berada pada selubungnya. Nah, yang atasnya itu yang selubung itu adalah informasinya, carrier-nya yang ini kira-kira gitu. Dia yang mau diambil hanya selubungnya aja karena menunjukkan itu sinyal informasinya. Jadi hanya mengambil dengan bentuk rangkaian seperti ini. Nah, di sini ada filter yang digunakan untuk mengambil selubungnya tadi. Gitu. Jadi deteksi selubung itu jauh lebih simpel dibandingkan dengan detektor koheren karena koheren tadi kita harus mensinkronkan dulu frekuensi carrier-nya baru ntar di mix kemudian baru dengan di filter. Kalau dari detektor selubung konsepnya dia hanya di filter mana yang selubungnya mana yang bukan, nanti diambil selubungnya gitu. Itu terkait untuk proses demodulasi.
Nah, untuk di proses demodulasi sendiri kita kenal nanti ada yang istilahnya dengan multiplexing atau proses penggabungan beberapa sinyal sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Nah, tipe-tipe multiplexing ini kalau yang di PPT sini hanya dua, ada yang berdasarkan frekuensi dan ada berdasarkan time atau waktu. Nah, ada satu lagi yaitu berdasarkan code atau biasanya sekarang dikenal code division multiplexing. Tetapi yang lebih populer DM dan TDM. TDM itu udah perkembangannya kekinian, itu lebih ke digital ya. Nah, untuk yang analog itu di FDM dan TDM. Nah, bedanya apa? Kalau di FDM itu atau frequency division multiplexing, konsepnya adalah menggabungkan beberapa sinyal tapi based on frekuensi. Jadi pembedanya adalah frekuensi. Gitu ya. Nah, pembagiannya gimana? Nah, di sini sama sifatnya juga. Nah, satu kanal ini di satu kanal FDM ini lebarnya adalah 4 kHz. Nah, satu grup FDM, satu grupnya itu terdiri dari 12 kanal. Ya, 12 kanal. Berarti kalau satu kanalnya itu lebarnya adalah 4 kHz, maka satu grup adalah 48 kHz. Kenapa 48? Karena jumlah kanalnya ada 12 ya dalam satu grup. Kemudian satu kanal itu 4 kHz. Itu jadi 4 dikali 12 disama dengan 48 kHz. Nah, ini makanya dari 60 sampai 108. Nah, dalam satu grup terdiri dari 12 kanal. Nah, kalau grup-grup itu digabung, setiap 5 grup itu disebut dengan super grup. Ya, jadi setiap 5 grup itu disebut dengan super grup. Jadi dalam satu super grup itu ada berapa kanal? Ya, berarti tinggal 12 kali 5, ada total 60 kanal. Tuh. Itu tadi frekuensi division multiplexing, sekarang adalah time division multiplexing. Nah, ini penggabungannya berdasarkan waktu atau time ya. Kalau tadi di FDN itu nggak perlu sinkronisasi, nah kalau di FDN itu di TDM itu perlu sinkronisasi. Nah, kalau tadi pembagian kanalnya itu FDM seperti tadi, nah kalau di TDM pembagian kanalnya itu, nah TDM sendiri dibagi menjadi dua sistem atau dua jenis, yaitu PCM3 atau biasa disebut dengan I1, kemudian satu lagi ada PCM24 atau T1. Nah, PCM30 ini terdiri dari 32 time slot. Yang isinya 32 time slot itu 30 dipakai untuk kanal voice, satu untuk sinkronisasi frame, satu untuk signaling. Besar bitrate-nya 2048 Mbps. Nah, ini dari mana 2048 ini? Nah, satu time slot umumnya itu kan memang secara teoritis satu time slot itu terdiri dari 8 bit. Nah, maka satu frame-nya itu adalah 8 dikali. Nah, satu frame itu satu ini ya. Nah, ini namanya satu frame. Berarti dalam satu frame itu adalah 32 dikali 8. Totalnya adalah 256 bit. Dalam satu bit 256 bit. Nah, 256 bit ini dikalikan dengan 8000, maka totalnya adalah 2,04 Mbps, ya, 2,04 Mbps. Begitu juga dengan PCM24. Total bitnya lebih banyak ini. Nah, umumnya yang sering dipakai yang mana? Yang dipakai di Asia adalah ini. Asia lebih sering pakai PCM30 atau I1. Sedangkan PCM24 biasanya dipakai di Eropa. Biasanya gitu implementasinya untuk di seluruh negara. Begitu, itu untuk penjelasan materi pertemuan ketiga ini. Silakan teman-teman baca lagi mungkin PPT-nya untuk menyimak ulang. Untuk memahami mata kuliah ini, untuk pertemuan ketiga ini, ada review yang teman-teman harus kerjakan. Silakan dicek di learning. Petunjuk dan arahannya ada semua di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.